Hadirin yang berbahagia, kita segera pada pembacaan pidato kebudayaan dari Leo Agusta. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan di simpang jalan. Saya memulai catatan kebudayaan ini dengan kutipan ucapan proklamator Republik Indonesia Muhammad Hatta. Dan negara itu bukan saja sebuah negara hukum, tetapi juga sebuah negara kultural. Kata-kata dalam kepala terasa liar, seperti kuda yang gelisah dalam kandangnya, ingin lari menuju keluasan padang rumput yang subur dalam malam terbuka. Hadirin yang dimuliakan, sebagai seorang penandatangan manifest kebudayaan, wajarlah kiranya bila dalam naskah ini saya memilih rumusan pengertian kebudayaan sebagaimana tercantum dalam salah satu diktum manifest kebudayaan. Dalam manifest kebudayaan yang diumumkan 17 Agustus 1963 yang dilarang oleh pemerintah Orde Baru Presiden Soekarno 8 Mei 1964, pengertian kebudayaan adalah perjuangan manusia untuk menyempurnakan kondisi hidupnya. Dalam ruang interpretasi tentang ideologi dan penjelasan manifest kebudayaan selama kurang lebih 3 tahun menjelang jatuhnya Presiden Soekarno, pernah terjadi pertarungan sengit, terutama pertarungan sengit dengan golongan yang menamakan dirinya kaum revolusioner, yaitu PKI, Lekra, dan konsor-konsornya yang menghakimi bahwa semua konseptor dan pendukung manifest kebudayaan adalah kontra revolusi, antek-antek neokolonialisme, imperialisme berjuis, dan sebagainya. Dan mereka itu semua harus tumpas sampai ke akar-akarnya. Tetapi sejarah berkata lain. Dalam selang waktu tak lebih dari 3 tahun, situasi berbalik. Gemuruh teriakan caci maki kaum revolusioner itu, yang gegap gempita itu, tiba-tiba senyap, berganti dengan nolongan para korban YPKPUIS yang berjatuhan di mana-mana. Mengerikan. Sebuah catatan gelap dalam sejarah kebangsaan dan kebudayaan kita yang tidak pernah terurai. Kesadaran kemanusiaan kita masih terguncang hingga saat ini, membayangkan kemirian yang diciptakan oleh perilaku politik kekuasaan terhadap anak-anak bangsa ini. Sungguh tak terpikirkan, meskipun Tuhan bersama kita. Hadirin yang terhormat, hal-hal yang akan saya sampaikan di hadapan forum yang terhormat ini bukanlah satu kuliah akademik berupa rampai masalah-masalah kita misalnya, atau pembahasan sebuah topik yang harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tidak, saya bukan akademisi. Sebagaimana lazimnya para penyair, saya lebih kurang akan menyuarakan berbagai pemikiran intuitif yang disunting dari aneka ragam pengalaman yang saya alami secara pragmatis.
lebih kurang seperti pernik-pernik kecil aneka warna di atas sebuah kanvas yang besar yang melukiskan sebuah peta kebudayaan kita. Tidak ada sapuan-sapuan besar yang merebut keluasan ruang sebagai warga masyarakat yang sederhana, masyarakat biasa. Saya lebih mengutamakan hal-hal yang kiranya terjangkau untuk dilakukan dari yang ada di sekitar kita. Para hadirin yang terhormat, sejak proklamasi kemerdekaan Republik ini, pemerintah Indonesia belum pernah merumuskan strategi kebudayaan secara resmi. Pernyataan ini memberi gambaran kepada kita bahwa bagi pemegang kekuasaan, kebudayaan bukanlah suatu perjuangan yang serius dalam upaya perjuangan manusia menyempurnakan kondisi-kondisi hidupnya seperti tercantum dalam diktum kebudayaan, dalam diktum manifest kebudayaan yang dikutip di atas. Yang terjadi adalah kebudayaan sering dibatasi pengertiannya sebagai kesenian dan lebih sempit lagi, kelangenan atau hiburan. Presiden Soekarno dalam pidatonya seringkali mengungkapkan obsesinya melalui jargon-jargon persatuan dan kesatuan nasional. Selain itu juga ia mewacanakan modernisasi. Mungkin jargon-jargon itulah yang dimasukkannya sebagai strategi kebudayaan. Meskipun Soekarno memang pernah menyuruhkan tentang berkepribadian dalam kebudayaan, tetapi hanya sebatas seruan. Kemudian tak terjadi apa-apa karena tak ada kebijakan politik yang mendorong proses implementasi. Presiden Soeharto juga tidak merumuskan strategi kebudayaan secara khusus. Akan tetapi dari kebijakan pemerintahan Orde Baru yang mengutamakan pembangunan ekonomi, satu sektor dari kebudayaan. Pembangunan ekonomi dapat disimpulkan bahwa strategi kebudayaan Orde Baru adalah pembangunan ekonomi itu di samping tetap meneruskan strategi kesatuan dan persatuan nasional. Pembangunan yang selalu dijadikan pilihan setiap kekuasaan memerlukan sikap dan cara berpikir pragmatik. Paling tidak begitulah yang terjadi. Sementara pemikiran kebudayaan yang selalu mengiringi gagasan-gagasan kebudayaan, gagasan kebudayaan sepertinya terlalu ruwet, tidak cocok dengan sikap pragmatik. Pemikiran kebudayaan memang bergumul dengan makna-makna dan nilai-nilai yang spiritualistik. Kebudayaan dibangun dengan kekuatan imajinasi dan kreativitas yang menembus batas waktu sampai jauh. Moto Bhinneka Tunggal Ika yang sedikit inspiratif pun tampaknya masih saja tidak menjadikan kebudayaan menjadi sesuatu yang penting bagi kekuasaan, kecuali untuk sekedar pengakuan terhadap aneka keberagaman yang tertampar secara alami di atas peta kebangsaan kita. Hadirin yang dimuliakan, kita adalah saksi hidup yang merasakan bagaimana centang perenangnya kondisi kebudayaan dan peradaban kita saat ini. Sebuah negeri dengan alam yang kaya raya ini
karena pemerintahnya salah urus, tidak mampu menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya, menjadi eksportir tenaga kerja Indonesia, menjadi pencetak koruptor, pengangguran, kemiskinan, premanisme, dan para tengkulak. Disinilah krisis moral itu terjadi, merajalela. Apalagi yang hendak dibanggakan? Di kota besar, di jalan raya yang dibangun dengan ratusan triliun uang rakyat, pameran puluhan merek-merek mobil asing berlangsung sepanjang tahun dalam jumlah ratusan ribu. Sungguh suatu penghinaan yang keterlaluan terhadap kecerdasan putra-putra bangsa ini. Kemacetan menjadi penguasa tandingan, diramaikan dengan penguasa tandingan lainnya, yaitu banjir dan lain-lain. Di hadapan penguasa tandingan ini, para penguasa sungguhan sejak era yang lalu hingga era saat ini tampak dungu dan bebal. Akibatnya, bangsa yang selalu mengaku berbudaya adiluhung dan beradab ini, wajahnya coren-moren di pentas dunia, terpuruk di lorong-lorong kehinaan. Tapi meskipun demikian, tetap saja tidak ada penguasa yang mau mengaku bertanggung jawab atas segala kesalahan mereka. Meminjam ungkapan Buya Basuki Mari, merasa benar di jalan sesat. Berikut ini sebuah ilustrasi dipungut dari kumpulan cerita pendek Kapsul Api Cinta Tikus karya Jaya Arjuna, kelahiran Bukit Tinggi, menetap di Medan. Seorang istri merasa setengah gila karena tikus yang merajalela menggerogoti rumahnya. Suaminya juga sudah tak bisa tahan. Tikus-tikus itu sudah keterlaluan. Lantas, si istri mengusulkan kepada suaminya agar memelihara seekor kucing. Mereka mendapat seekor kucing jantan yang gagah. Sorot matanya bukan main, meyakinkan. Alih-alih menerkam si tikus, kucing itu justru menjilat-jilat kepala si tikus seperti mau memandikan. Kemudian membiarkan si tikus pergi bermain dengan santainya. Si kucing tinggal sendiri bersama kepala ikan yang dibawakan si tikus. Ia pun makan dengan lahap, kemudian kembali menikmati tidurnya. Kejadian itu diceritakannya pada istrinya. Tentu saja si istri tak percaya, mengada-ada katanya. Malam harinya, ia mengajak istrinya mengintip perilaku kucingnya. Kucingnya masih tidur dekat pintu gudang. Tengah malam, suami istri itu melihat seekor anak tikus keluar dari gudang diiringi ibunya. Mendatangi si kucing yang menjambut anak tikus dan ibunya itu dengan menegakkan kupingnya. Bertiga, mereka tampak bahagia. Yang lebih aneh lagi, anak tikus itu suaranya tidak mencicit sebagaimana lazimnya, tetapi mengiong.
Eongnya bahkan lebih keras dari suara kucingnya sendiri. Suami istri itu hanya bisa diam dan saling berpandangan, tak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Aisyah. Kalau misalnya Zakir anak Bukit Tinggi ini dilanjutkan, kemudian juga lahir anak-anak kucing yang suaranya suara tikus, dan kemudian kawin dengan anak tikus yang suaranya suara kucing. Bayangkan, hadirin yang dimuliakan, sebuah karya sastra satir seperti tikus misalnya, meskipun bukan karya terbaik dalam sastra kita, yang bercerita dengan seninya yang tak tertirukan, mengajak kita untuk menikmati seni mengungkapkan kegetiran. Kegetiran diungkapkan dengan seninya sendiri. Dalam kehadiran seni ditemukan alasan bahwa peradaban masih pantas untuk diteruskan. Meskipun politik bersikukuh tanpa mengenal lelah, mengalirkan kata-kata perpecahan sampai ke jantung kehidupan, dan meskipun hukum selalu meleset dalam mengayunkan pedang keadilan, namun manusia mampu bertahan selagi masih ada seni yang bicara dalam bahasa keindahan, imajinasi, dan kreativitas, beserta doa yang mengiringi penciptaannya. Begitulah politik ataupun hukum tidak pernah memberikan alasan bahwa peradaban ini masih pantas diteruskan. Begitulah alasan itu datang dari kesenian, sehingga kita masih berani mengatakan kita hidup pada suatu zaman yang beradab. Dengan rahmat Allah Maha Kasih berlimpah sayang, Qur'anis Indonesia inilah warisan kata-kata proklamator Muhammad Hatta atas pertanyaan Qur'anis Indonesia. Di antara tanda petik, bangsa Indonesia yang bersatu, sejahtera kehidupannya, demokratis penyelenggaraan negaranya, dan negara itu bukan saja sebuah negara hukum, tetapi juga sebuah negara kultural. Kutipan di atas adalah pernyataan Bung Hatta yang disampaikan dalam pidatonya dalam konferensi meja bulat di Den Haag, negeri Belanda, 29 Desember 1949. Penegasan ini selalu menjadi pemikiran, cita-cita, dan yang tak pernah berhenti diusahakan kewujudnya oleh Bung Hatta sampai wafatnya. Pertanyaan, mau kemana Indonesia, masih menggantung di langit kehidupan kita sebagai negara dan bangsa. Tak dapat dibantah bahwa mungkin karena apa kita sudah menghapus bagian terakhir
dari amanat Bung Hatta tentang Indonesia yang kita tuju, sebuah negara kultural. Akibat kealpaan itu, sekarang ini kita sudah terjerumus ke dalam lubang kegagalannya semakin gelap, semakin dalam, di mana kita senantiasa mendengar jerit tangis, hanya jelata. Dengan terabaikannya amanat Bung Hatta, kebangsaan kita seperti segitiga yang patah satu sisinya. Demokrasi dan hukum tanpa budaya, tak pelak lagi. Inilah yang membuat kita begitu rapuh, hingga dengan mudah dilabrak secara leluasa oleh siapapun dari mana saja. Sekarang yang menguasai keadaan adalah neoliberalisme, pasar bebas, gurita antara tengkulak, premanisme, perselingkuhan antara lembaga-lembaga birokrasi, dan apalagi sekarang ini. Kemanapun pemandangan hendak kita arahkan, kita menyaksikan luka-luka di tubuh bangsa. Kita kehilangan indahnya silaturahmi, dasar bahasa komunikasi yang memartabatkan kita sebagai warga masyarakat bangsa. Berikut ini kutipan dari puisi saya yang mengisyaratkan kita berada dalam bahaya. Bahaya ada di mana-mana, lebih dekat dari kemampuan kita menduganya. Dari pisau mana kita pepohonan berpelukan, penuh penyakit dan kotoran. Sesekali aku sempat bermimpi jadi orang suci. Ya Tuhan, apakah kau juga kesepian? Manakah lebih indah, cinta atau puisi? Memudar dalam khayalan atau bisa abadi? Antara kutub dan kealpaan, ia tak pernah bisa mengelak dari perangkap. Antara alur kisah dan tipu daya, mungkinkah ada isyarat? Tapi luka tiba sebelum terbaca dari pisau mana datangnya tikam. Hadirin yang mulia, di Minangkabau, warisan kata-kata agung, filsafat kearifan orang Minang berupa pepatah ketiga, bagai ukiran yang dipahatkan di atas batu kuala, pantulannya berkilau menyinari langit tinggi kebudayaan. Kebudayaan Minangkabau memiliki keindahan seni kata-kata yang luar biasa indah, tak tertirukan. Mungkin ada yang menganggap keagungan itu sudah dari masa lalu, sebab nyaris tak ada bekasnya, kecuali dalam berbagai upacara. Sudah jadi kisah kehilangan dan seharusnya direlakan. Kerinduan padanya hanya romantisme. Para hadirin yang mulia, anggapan ini sungguh keliru. Memang mungkin saja ada bagian yang sudah kehilangan relevansi sejarah, namun tak seberapa, tak akan menggoyahkan sendi-sendi keberadaannya yang sangat kuat.
kebudayaan Minangkabau sebagaimana diungkapkan dalam ajaran adalah kebudayaan yang sangat mengarif di akan adanya berbagai perubahan yang melekat pada perkembangan zaman. Kebudayaan Minangkabau adalah satu kebudayaan yang terbuka. Ada beberapa hal lagi yang kiranya perlu dicermati. Sejarah bangsa-bangsa yang besar mengajarkan kepada kita bahwa hubungan spiritual magis antara manusia dengan tanah dan kebudayaan dunia inilah yang terjadi. Ini terlihat misalnya dalam karya seni yang diciptakan para seniman. Kepribadian mereka sangat khas dominan. Di luar kesenian, di dalam masyarakat luas, selalu saja kita bisa dengan mudah mengenal orang-orang Minang. Oh, ini orang Minang. Kita mengenalnya melalui ekspresi karakter dan kepribadiannya. Selanjutnya, ekspresi kebudayaan Minangkabau dalam beberapa dekade terakhir ini, sebagai mana halnya dengan budaya lain dimanapun di dunia, banyak diantaranya yang penampilannya begitu rubah, diintervensi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini adalah suatu kewajaran yang tak terelakkan. Hal ini terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam upacara tradisional. Semuanya tampak megah dan semakin mewah, meriah, penuh warna-warni yang berkilauan. Bagaikan suatu festival yang menggetarkan dan mengangkatkan keindahan dan keagungan. Jangan lupa, energi estetik dan spirit peradaban yang diekspresikan melalui industri tenun misalnya terlihat pada bagaimana reka bentuk dan pewarnaan yang dihasilkannya. Ini adalah suatu perpaduan antara daya hidup dengan ketangguhan kreativitas yang terus bertahan dan juga berkembang dari masa ke masa. Dalam ekspresi seni kontemporer yang senantiasa menunjukkan semangat untuk melahirkan bentuk-bentuk pengungkapan baru sebagai cirinya untuk bisa dinamakan seni kontemporer. Intervensi teknologi dan ilmu pengetahuan sekaligus merupakan ilham, kekuatan pendorong untuk menciptakan bentuk-bentuknya pengungkapan artistik yang kian mengasihkan, terutama dalam seni pertunjukan, tari, dan teater. Dan juga di dalam post produksi puisi yang kemudian menjadi musikalisasi puisi atau dramaturgi pementasan puisi, itu terlihat jelas. Dan kita sedang menyaksikan bagaimana dia menjadikan sebuah masa depan yang luar biasa. Sekarang, apakah yang dapat kita lakukan? Para hadirin yang saya muliakan, sekarang kita sampai pada masalah pokok. Bagaikan berdiri di simpang jalan, menghadapi panorama terbuka ke segala penjuru, ada rasa bimbang untuk melangkah. Terkadang kita jalan di tempat, atau mundur maju, atau melingkar-lingkar, tanpa menyadari di mana kita berada dan mau kemana. Iya, kita memerlukan pilihan arah tujuan untuk melangkah agar tidak terus tersesat di tengah jalan.
kita punya ajaran, tersesat di tengah jalan, kembali ke pangkal jalan. Agama dan budaya Minangkabau menyediakan pelabuhan terbuka bagi pengembara zaman untuk pergi kemana saja. Tapi bila tersesat, kembalilah ke pelabuhan itu. Dalam menetapkan pilihan arah dan tujuan kita, saya ingin menyampaikan kepada forum ini, kita memerlukan kesepakatan budaya. Kita memerlukan cultural harmony. Seperti misalnya kesepakatan untuk menyanyi bersama dengan iringan suara gong. Sumatera Barat adalah proyek kebudayaan masa depan. Inilah yang saya harapkan menjadi suatu kesepakatan budaya. Sumatera Barat adalah proyek kebudayaan masa depan. Ungkapan dari kesepakatan budaya ini mengundang berbagai imajinasi, tapi juga ilusi. Imajinasi tentang sebuah masa depan di mana peradaban memiliki kemuliaan dan keagungan. Tetapi juga ilusi. Kesepakatan budaya ini bisa menjadi sungai air mata di mana anak cucu kita lahir hanyut menjadi bangkai. Apabila dalam memperjuangkan kesepakatan budaya ini tidak diikutkan apa yang diperingatkan oleh Hatta, hukumnya harus ditata. Proses demokratisasi harus jalan. Tanpa proses demokratisasi, tanpa penegakan hukum, kesepakatan budaya atau cultural governance yang bagaimanapun akan menjadi mimpi buruk mulai saat ini sampai masa depan. Semoga tidak demikian. Dengan gong seperti ini, kiranya kita mendapatkan getaran dinamika peradaban sambil membayangkan suatu hamparan cakrawala masa depan yang jauh, di mana kita ingin menorehkan segala harapan dan impian dengan cara-cara yang indah, yang beradab. Mungkin ini adalah satu cara yang harus dilakukan dengan memaknai warisan Bung Hatta tentang negara kultural Indonesia. Berbagai ilham dapat digali dari sini untuk menebus kealpaan kita selama ini. Bagaimanapun, kalau masih bisa diperdebatkan, otonomi daerah dengan begitu banyak kekacauan yang dialaminya justru memerlukan energi kultural, terutama untuk mengintervensi proses penyelenggaraan agenda-agenda pembangunan oleh pemerintah daerah dengan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai etika yang harus melekat pada ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang tak kalah pentingnya adalah menciptakan keselarasan kesadaran tentang kesetaraan derajat antara semua budaya-budaya yang mengulang keindonesiaan kita. Setiap etnis memiliki sejarah dan keagungan budayanya masing-masing. Inilah yang memerlukan apresiasi kita bersama. Dalam
pengalaman demokrasi kita yang serba prosedural dan sekarang sudah terjerumus ke dalam perangkap oligarki. Dan dengan pengalaman kita sampai saat ini sebagai negara hukum, harapan untuk menikmati kesejahteraan dan keadilan masih jauh panggang dari api, sebab selalu dihadang oleh sedemikian banyak penyimpangan. Penyimpangan dan pengingkaran terhadap amanat proklamasi Undang-Undang Dasar 1945 dan cita-cita kemerdekaan. Para ahli hukum tata negara sudah sangat sering memperkenalkan hal ini. Dalam gagasan desentralisasi kebudayaan, kita ingin menyiasati adanya jalan terbuka bagi seluruh potensi kultural masyarakat tanpa kecuali untuk ambil bagian dalam maraton menuju kebudayaan masyarakat. Hubungannya dengan birokrasi lebih bersifat kemitraan, hubungan yang dialogis, di mana birokrasi adalah fasilitator infrastruktur dan sumber informasi tentang program pembangunan dan modal kerja. Kiranya akan lebih mantap langkahnya bila persiapan terbentuknya Badan Pekerja Kebudayaan Sumatera Barat diinisiasi oleh tokoh-tokoh DPD Sumatera Barat dan Bapeda Sumatera Barat dan DPRD. Mereka lah yang mengundang tokoh-tokoh potensi generasi muda dari berbagai bidang. Bersama-sama akan banyak pertimbangan yang didapat hingga kesepakatan yang kuat tentang Badan Pekerja Kebudayaan Sumatera Barat bisa diwujudkan. Agenda kerja kebudayaan dapat dibagi dalam 3 kategori. Pertama, seni budaya seperti yang tadi. Yang kedua, industri budaya yang selalu ada kaitannya dengan pariwisata. Dan yang ketiga adalah sosial budaya. Ketiga kategori tersebut bisa bersinergi satu sama lain. Yang paling luas cakupannya adalah agenda kerja sosial budaya yang meliputi pendidikan masyarakat, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat. Semuanya harus dirancang secara kontekstual dan spesifik. Akan halnya seni budaya dan industri budaya lebih mudah dikenal untuk SPI. Bila Badan Pekerja Kebudayaan Sumatera Barat dilembagakan, yang pertama perlu dicermati, jangan sampai lembaga ini akan menjadi penumpang gelap dalam otonomi daerah. Badan Pekerja Kebudayaan Sumatera Barat sama sekali tidak punya pretensi untuk menjadi saingan dari lembaga-lembaga pemerintah satu sama lain. Karena yang diharapkan justru Badan Pekerja Kebudayaan Sumatera Barat dapat diterima sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan Sumatera Barat. Dengan puisi saya yang berjudul Pertemuan, yang ditulis sebagai kenangan pada seorang pelopor seni tari kontemporer Indonesia, almarhum G. Hadam. Bila tak ada kata untuk dikatakan lagi, sedikit senyum akan jadi bulan dan matahari. Para hadirin yang mulia,
Demikianlah, mohon maaf. Saya harus mengakhirinya sampai di sini. Wassalamualaikum.